Halo anak-anak, apa kabarnya semua? Tentu baik-baik saja kan? Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi bersama Bapak Muhammad Fajri dalam video pembelajaran IPA kelas 9. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Serta materi lanjutannya yaitu tentang alat-alat kelamin laki-laki dan alat-alat kelamin pada wanita. Masih di bab 1, kita lanjutkan materinya yaitu tentang mekanisme pembentukan gamet, baik pun itu gamet jantan maupun gamet betina. Langsung saja ya, kita masuk ke materi. Sebelum terjadi pertemuan antara ovum dan sperma pada fertilisasi internal, terjadilah pembentukan gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan dibentuk di dalam testis. Gamet jantan biasa disebut dengan sperma. Sedangkan gamet betina atau biasa disebut dengan ovum itu dibentuk di dalam ovarium. Lanjut ke mekanismenya. Yang pertama, mekanisme spermatogenesis atau pembentukan sel sperma pada laki-laki. Pembentukan sel kelamin pada laki-laki dan perempuan disebut spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi pada testis. Pada testis terdapat sel induk sperma atau spermatogonia yang secara berurutan akan membelah menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan terbentuklah sperma. Seorang laki-laki dapat menghasilkan sperma sepanjang hidupnya selama dia sehat. Setiap hari sperma yang dihasilkan sekitar 300 juta. Namun hanya satu sperma saja yang dapat membuahi ovum. Lanjut ke mekanisme oogenesis atau pembentukan sel kelamin perempuan atau sel telur atau biasa disebut ovum. Pembentukan sel kelamin, sel telur atau ovum pada perempuan disebut oogenesis. Oogenesis terjadi pada ovarium. Pada ovarium terdapat sel induk ovum atau oogonium yang secara berurutan akan membelah menjadi oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan terbentuklah ovum. Ovum yang siap dibuahi akan keluar dari ovarium. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Saat ovum tidak dibuahi, ovum akan mati dan terjadi menstruasi. Siklus menstruasi pada perempuan umumnya memiliki jarak 28 hari. Pembentukan ovum pada wanita terjadi pada umur antara sekitar 13 sampai 50 tahun. Setelah usia sekitar 50 tahun, seorang wanita tidak produktif lagi yang ditandai dengan tidak mengalami menstruasi. Masa tersebut dinamakan menopause. Oke, kita lanjutkan tentang perkembangan embrio di dalam rahim. Yang pertama, usia 4 minggu sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga. Yang kedua, usia 8 minggu atau 2 bulan sudah terbentuk janin yang mirip dengan bayi. Mulai tampak tangan, jari, tangan, hidung, dan kaki. Yang ketiga, usia 10 minggu, panjang janin lebih kurang 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Ukuran kepalanya lebih besar daripada ukuran badan. Yang keempat, usia 16 minggu, panjang janin telah mencapai 40 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap. Ya. Oke, kita lanjut ke siklus menstruasi. Jika setelah ovulasi, sel telur tidak dibuahi sel sperma, jaringan dinding rahim yang telah menebal dan mengandung pembuluh darah akan rusak dan luruh disebut haid atau menstruasi ya. Jadi apabila pada proses ovulasi tadi sel telur tidak dibuahi sperma, maka dinding rahim yang menebal tadi dan mengandung pembuluh darah akan rusak. Nah, rusaknya pembuluh darah tadi akan dibuang dan disebut dengan haid atau menstruasi. Siklus ini terdiri atas 4 fase, yaitu 1. Tahap praovulasi.
Ini merupakan masa pembentukan dan pematangan ovum dalam ovarium. Yang kedua, tahap ovulasi, yaitu keluarnya sel telur dari ovarium karena sudah masak. Ovulasi terjadi sekitar hari ke-14 dari peristiwa menstruasi. Bila siklusnya tepat waktu, maka masa subur adalah pada hari ke-14 tambah 1. Kemudian yang ketiga, tahap pasca ovulasi, yaitu masa kemunduran sel telur bila tidak terjadi pembuahan, ya. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, apabila tidak terjadi pembuahan pada sel telur, maka dinding rahim dan pembuluh darah akan rusak dan luruh. Kemudian yang terakhir, keempat, tahap menstruasi, haid atau datang bulan, ya, yaitu larut dan dikeluarkannya dinding rahim dari dalam tubuh. Ini dalam bentuk darah. Masa ini berlangsung sekitar 1-7 hari. Nah, itu kira-kira siklus menstruasi pada wanita. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia. Organ reproduksi pada manusia dapat terjangkit suatu penyakit. Penyakit-penyakit yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual disebut penyakit menular seksual atau disingkat PMS, termasuk HIV/AIDS. Penyakit menular seksual atau PMS biasanya ditularkan melalui kelamin atau berhubungan langsung. Penyakit kelamin adalah penyakit organ reproduksi laki-laki dan wanita yang diakibatkan oleh hubungan seksual dengan orang yang sudah terjangkit penyakit kelamin. Nah, beberapa penyakit menular seksual sebagai berikut. Yang pertama, gonore atau GO. Gonore merupakan penyakit kelamin yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonococcus. Secara umum penyakit ini ditandai hal-hal berikut. Pertama, keluar nanah dari saluran kencing sehingga saat buang air kecil akan terasa sakit. Yang kedua, alat kelamin terasa sakit dan gatal. Yang ketiga, pada perempuan nyeri di perut bagian bawah dan kadang disertai keputihan dengan bau tidak sedap. Lanjut, penyakit yang kedua adalah chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini dapat menyerang pria dan wanita. Bakteri ini menyerang leher rahim atau serviks. Masa inkubasi chlamydia berlangsung selama 1-21 hari. Secara umum gejalanya mirip dengan GO tadi, tetapi biasanya lebih ringan. Lanjut, penyakit yang ketiga adalah sipilis atau raja singa. Penyebabnya adalah infeksi bakteri Treponema pallidum. Gejalanya sebagai berikut. Yang pertama, timbul luka pada alat kelamin. Yang kedua, terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Yang ketiga, timbul bercak kemerahan, terutama di telapak tangan dan kaki. Selama menderita penyakit ini, gejala-gejala tersebut tidak akan hilang. Setelah beberapa tahun, serangan penyakit ini dapat merusak otak dan organ-organ tubuh penting lainnya. Bahkan, sipilis dapat mengakibatkan kebutaan. Penularan sipilis melalui kontak langsung antara luka di kulit dengan kelaput lendir atau cairan tubuh, melalui air mani, darah, dan cairan vagina selama berhubungan seksual. Penularan bisa melalui transfusi darah atau dari ibu hamil yang terinfeksi kepada bayi yang dikandungnya. Lanjut, penyakit berikutnya adalah candidiasis vagina. Keputihan yang disebabkan jamur Candida albicans. Gejalanya adalah keputihan berwarna putih susu, bergumpal serta rasa gatal atau panas dan kemerahan di alat kelamin dan sekitarnya. Lanjut, penyakit yang kelima adalah trichomoniasis. Ini disebabkan oleh bakteri juga. Nah, masa inkubasi bakteri ini berlangsung selama 3-28 hari. Secara umum, penyakit ini ditandai dengan gejala-gejala berikut. Pertama, gatal pada kemaluan. Yang kedua, nyeri pada saat buang air kecil.
Dan yang ketiga, keputihan yang banyak, kadang berbusa, berwarna kehijauan, dan berbau busuk. Lanjut, penyakit yang keenam adalah herpes genital. Herpes diakibatkan oleh virus herpes simplex tipe 2 atau HSV2. Masa inkubasi berlangsung selama 1-26 hari. Penyakit ini ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, timbul bintil-bintil berisi cairan dan terasa sakit. Bintil-bintil dapat muncul di alat kelamin, dubur, atau mulut. Yang kedua, alat kelamin terasa gatal dan panas. Kemudian penyakit pada sistem reproduksi manusia yang ketujuh adalah HIV dan AIDS. AIDS adalah penyakit yang ditimbulkan oleh suatu virus yang disebut HIV. Virus ini menyerang suatu kelompok khusus dari sel darah putih yang disebut helper T cell atau sel T pembantu yang berfungsi dalam pengaturan sistem kekebalan. Nah, penularan HIV terjadi melalui cara sebagai berikut. Berganti-ganti pasangan seksual atau berhubungan seksual dengan orang yang positif terinfeksi HIV. Kemudian memakai jarum suntik bekas orang yang terinfeksi HIV. Kemudian menerima transfusi darah yang tercemar HIV. Dan yang terakhir, ibu hamil yang terinfeksi HIV akan menularkan ke bayi dalam kandungannya. Tanda-tanda atau gejala HIV/AIDS, yang pertama mudah lelah, sesak nafas, dan batuk-batuk yang terus-menerus. Yang kedua, sering demam disertai keringat tanpa sebab di malam hari. Yang ketiga, berat badan menurun drastis dan diare berkepanjangan. Yang keempat, kelainan kulit dan iritasi atau gatal. Yang kelima, pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Cara menghindari virus ini atau penyakit HIV ini tidak berganti-ganti pasangan dan menghindari hubungan seksual di luar nikah. Yang ketiga, sedapat mungkin menghindari transfusi darah yang tak jelas asalnya. Menggunakan alat-alat medis dan non-medis yang terjamin steril. Nah, itu tadi penyakit-penyakit yang dapat menyerang alat-alat reproduksi pada manusia. Oke, sampai sini dulu materi pada video pembelajaran kali ini. Bapak akhiri sampai di sini untuk tugas-tugas. Seperti biasa, Bapak sisipkan di akhir video. Silahkan dibaca, dicermati, dan dikerjakan. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan langsung ke Bapak. Bapak akhiri. Selamat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.